Selamat pagi, perkenalkan saya Dini Dwi Agita dengan NIM 2403310210 dari kelas IFB sore. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai soal UTS dari awal hingga akhir. Berikut penjelasannya. Sekarang kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama yaitu buatlah database dengan nama DB Tera UTS dengan nama tabel TBL mahasiswa dan lengkapi data seperti pada gambar berikut ini. Langsung saja, yang pertama kali kita lakukan adalah kita cari XMVP. Lalu di bagian MySQL kita klik Start. Nah, jika MySQL-nya sudah berjalan, maka tampilannya akan seperti ini. Lanjut, di sini untuk menjalankan kodenya, kita akan masuk ke command prompt. Nah, setelah masuk di command prompt, untuk mengakses database MySQL, kita akan masuk lewat kode berikut ini, yaitu Nah, di sini kita sudah masuk ke database MySQL-nya. Lalu langkah pertama yang kita lakukan sesuai perintah soal yaitu kita disuruh membuat database dengan nama DB Tera UTS. Langsung saja, di sini kita gunakan kode create. Create database DB Tera UTS. Nah, jika database tersebut berhasil dibuat, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, di sini kita disuruh membuat tabel dengan nama TBL mahasiswa. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum membuat tabel yaitu kita harus mengakses ataupun menggunakan database-nya terlebih dahulu. Kodenya yaitu kita menggunakan use dengan kode sebagai berikut. Use. Di sini langsung kita panggil saja nama dari database-nya yaitu DB Tera UTS. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Lanjut di sini langsung saja kita buat tabelnya dengan kode create table. Create table dengan nama TBL mahasiswa, buka kurung, enter. Di sini langsung saja kita input misalnya apa saja tadi yang diminta, ada NIM, nama, dan juga alamat. Yang pertama NIM, kita input NIM varchar 10. Di sini kita menggunakan primary key untuk NIM, primary key. Lanjut, setelah itu kita input nama varchar 50, koma, dan yang terakhir kita inputlah alamatnya. Alamat varchar 100. Nah, kita enter. Untuk penutupnya kita inputlah atau kita ketik tanda kurung kemudian titik koma. Kita enter aja. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tabel, maka tampilannya
akan seperti ini setelah tabel sudah berhasil dibuat. Baik, selanjutnya setelah membuat tabel, di sini kita diarahkan untuk melengkapi data seperti pada gambar berikut ini. Berarti kita disuruh menginput data-data ini, data-data NIM, nama, serta alamatnya untuk semua mahasiswa. Di sini kita akan menginput datanya menggunakan kode insert into, kemudian TBL mahasiswa, buka kurung, ada NIM, nama, beserta alamat, lalu kemudian tutup kurung values. Itulah di bawahnya setelah kita enter, kita akan menginput datanya satu persatu. Di sini agar lebih cepat, saya sudah menyalin datanya ke notepad. Langsung saja kita salin. Setelah itu kita enter. Nah, jika data sudah berhasil kita input dan masukkan, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke nomor 2. Di sini kita disuruh untuk melakukan perubahan tabel yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, 2A, kita disuruh untuk mengganti file nama menjadi nama lengkap. Mengubah file nama menjadi nama lengkap. Di sini kita akan menggunakan kode alter table. Berikut kodenya. Alter table TBL mahasiswa change nama lengkap varchar 50. Sekarang kita enter. Nah, di sini file nama sudah berhasil kita ubah menjadi nama lengkap. Selanjutnya, untuk soal 2B, kita disuruh menambahkan file dan record untuk tabel di atas. Kita akan menambahkan file dan record untuk jurusan dan kewajiban SKS seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita tambahkan file jurusan dan juga kewajiban SKS. Langkah pertama yaitu kita menggunakan kode alter table untuk yang jurusan dulu, yaitu kodenya alter table TBL mahasiswa add kolom jurusan varchar 30. Nah, langsung saja kita enter. Di sini kita sudah berhasil membuat file dengan nama jurusan. Lanjut sekarang kita buat file dengan nama kewajiban SKS. Caranya sama, tinggal kita ganti jurusan jadi kewajiban SKS, yaitu alter table TBL mahasiswa add kolom kewajiban SKS. Di kewajiban SKS kita memakai integer, maka kita input line. Nah, setelah
file jurusan dan juga kewajiban SKS berhasil dibuat, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, di bagian 2B, itu setelah menambahkan file, kita disuruh menambahkan record untuk jurusan dan juga kewajiban SKS, seperti pada tabel berikut ini. Nah, kodenya itu nanti bakalan ada update TBL mahasiswa, kemudian kita set jurusannya apa, lalu koma, kewajiban SKS-nya itu berapa, where NIM, kita inputlah NIM-nya. Nanti dia bakalan seperti ini. Jadi dia bakalan seperti ini. Nah, kita record lah satu persatu untuk jurusannya apa, kewajiban SKS-nya berapa, dan juga NIM-nya itu berapa. Kita record lah satu-satu. Dan jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 kita diminta untuk menampilkan data dimulai dari A. Kita tampilkan kolom NIM, nama lengkap, dan jurusan yang alamatnya itu ada nama kota Medan. Maka kode yang kita gunakan itu apa? Yaitu di sini kita untuk menampilkan, kita akan menggunakan kode select. Kita inputlah apa yang diminta untuk ditampilkan, kayak NIM, kemudian nama lengkap, kemudian jurusan, from tabel mahasiswa, lalu where alamat, like, tanda petik, kemudian persen, lalu Medan, persen, kemudian Medan, persen lagi, lalu tanda petik, koma, kita enter. Nah, di sini kita telah berhasil menampilkan NIM, nama lengkap, serta jurusan yang alamatnya itu ada nama kota Medannya. Di sini ada Andi Saputra Lestari dan juga Andi Eko Prasetyo dari jurusan Informatika dan juga Bisnis Digital. Selanjutnya, untuk yang B, kita disuruh menampilkan kolom NIM, nama lengkap, yang jurusannya Informatika dan Bisnis Digital. Hanya jurusan kedua ini. Nah, di sini kodenya yaitu tetap sama tapi ada sedikit perbedaan, yaitu select NIM, nama lengkap, kemudian kita masukkan from TBL mahasiswa, where
jurusan, in dalam kurung ada informatika, koma, ada bisnis digital, kemudian tutup kurung, di koma, kita enter. Nah, di sini kita berhasil menampilkan NIM nama lengkap dari yang jurusannya itu ada di informatika dan juga bisnis digital. Di sini ada Andi Saputra Lestari, ada Chandra Wijaya, Doni Prasetyo, Andi Eko Prasetyo, dan juga yang terakhir itu ada Fitria Melani. Nah, kita masuk ke soal nomor 3C yang dimana kita disuruh untuk menampilkan kolom NIM, nama lengkap, alamat, beserta jurusan yang kewajiban SKS-nya itu kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk kodenya yaitu select NIM, koma, nama lengkap, koma, alamat, koma, jurusan. Lalu from TBL mahasiswa, where kewajiban SKS kurang dari sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan untuk siapa, yaitu NIM, nama lengkapnya, alamat beserta jurusannya, yang dimana kewajiban SKS-nya itu kurang dari sama dengan 2. Di sini ada Bella Putrisari dari jurusan kewirausahaan, dan juga di sini ada Andi Gali Setiawan sama juga dari jurusan kewirausahaan. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal 3D yang dimana kita disuruh untuk menampilkan NIM nama lengkap, alamat, beserta jurusan yang nama lengkapnya itu berawalan dari Andi. Untuk kodenya yaitu sini kita tetap sama memakai select, kemudian NIM, nama lengkap, kemudian alamat, jurusan, from TBL mahasiswa, where nama lengkap, like. Karena ini untuk kita mencari untuk awalan yang bernama Andi di awalnya, yaitu kita menggunakan persennya itu di belakang setelah nama. Jadi kita inputlah Andi, kemudian persen, baru kita tutup.
From, ini kita ulang ya, from TBL mahasiswa, where nama lengkap, select NIM nama lengkap, alamat beserta jurusan dari tabel mahasiswa di mana nama lengkap itu berawalan dari Andi. Langsung saja kita enter. Nah, di sini kita menemukan error. Sekarang kita perhatikan di mana yang menyebabkan kita itu mendapatkan error. Nah, di sini kita kurang menambahkan like. Kita kurang menambahkan kata like. Langsung saja di sini kita salin kodenya. Kita paste, lalu di sini kita tambahkan like terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita masukkanlah nama awalannya yaitu Andi. Nah, maka setelah berhasil tampilannya akan seperti ini. Di sini kita tahu bahwa yang namanya berawalan depan Andi itu ada 3 orang. Yang pertama Andi Saputra Lestari, Andi Eko Prasetyo, dan juga Andi Galistiawan. Dan mereka dari jurusan berbeda-beda, ada informatika, bisnis digital, dan juga kewirausahaan. Selanjutnya kita masuk ke soal 3E. Di sini kebalikannya, kita disuruh menampilkan NIM, nama lengkap, alamat beserta jurusan yang nama lengkapnya itu berakhiran Lestari. Jadi tadi kan untuk nama awalannya, sekarang kita akan menampilkan yang nama akhirannya itu Lestari. Kodenya tetap sama. Yang diganti yaitu hanya di bagian persen. Kalau misalnya akhiran itu persennya di awal sebelum nama, baru kemudian kita masukkan akhiran namanya itu Lestari. Nah, seperti ini. Langsung saja di sini kita enter. Maka akan ditampilkan mahasiswa yang akhiran namanya itu Lestari ada 1 orang, hanya Andi Saputra Lestari dari jurusan informatika. Selanjutnya kita masuk ke soal 3F. Di sini kita disuruh tampilkan NIM nama lengkap, alamat beserta jurusan yang nama alamatnya mengandung kata Medan. Hampir sama ya, atau sama dengan yang A ini, yaitu kodenya. Di sini kita pakai select NIM, koma, nama lengkap, alamat, jurusan, from TBL mahasiswa, where alamat, like, Medan. Seperti yang kita lihat, ini untuk yang soal nomor 3F ini sama dengan soal yang nomor 3A tadi. Langsung saja kita enter. Nah, di sini dia setelah berhasil akan menampilkan
mahasiswa yang nama alamatnya itu mengandung kata Medan. Ada 2 orang, yaitu Andi Saputra Lestari dari jurusan informatika dan juga ada Andi Eko Prasetyo dari jurusan bisnis digital. Selanjutnya kita masuk ke soal 3G. Di sini kita diminta untuk menampilkan data pada tabel berdasarkan nama lengkap dengan format urutan ascending dan juga dengan format urutan descending. Untuk kodenya itu sama, hanya kita ubah saja dari ascending ke descending. Untuk yang ascending kita pakai kode select juga, yaitu select from TBL mahasiswa, dan di sini kita pakai order by nama lengkap, karena yang mau kita urutkan itu adalah nama lengkap. Kemudian kita pakai yang ascending dulu, kita singkat aja jadi ASC, kemudian kita enter. Nah, jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah urutan nama yang kita buat berdasarkan urutan ascending. Lalu untuk descending bagaimana? Untuk descending sendiri itu kodenya sama, hanya bedanya itu di bagian ascending kita ganti jadi descending. Nama lengkap descending. Nah, setelah berhasil, maka urutan nama lengkap berdasarkan urutan descending ini akan ditampilkan sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke soal 3H, yang mana merupakan soal terakhir, yaitu kita disuruh untuk menampilkan kolom NIM, nama lengkap, jurusan, dan kewajiban SKS secara berurut berdasarkan kolom kewajiban SKS menaik dan menurun. Untuk kodenya itu bagaimana? Yaitu yang pertama kita akan mengurutkan secara naik atau urutan naiknya terlebih dahulu, yang mana kita menggunakan kode select NIM, nama lengkap, jurusan, beserta kewajiban SKS. Kewajiban SKS from TBL mahasiswa order by kewajiban SKS ascending, karena ascending ini untuk urutan naik. Kemudian kita enter. Nah, setelah berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, untuk urutan turun di kewajiban SKS-nya dari yang tinggi ke rendah seperti itu, kita akan menggunakan kode yang sama, hanya saja diubah ascendingnya tadi diubah jadi descending. Baik, di sini agar tidak berlama-lama kita akan menyalinnya aja. Kita copy,
Copy. Kita paste di sini. Nah, di sini ascending kita ubah jadi descending. Langsung saja kita enter. Nah, setelah berhasil, maka dia akan menampilkan nih kewajiban SKS-nya dari yang tinggi ke rendah, dimana di sini kan urutannya itu jadi turunnya. Jadi perlu diingat kalau kita mau mengurutkan secara dari rendah ke tinggi untuk naik itu, maka kita akan menggunakan ascending. Kalau untuk turun itu kebalikannya, yaitu descending. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan terkait soal UTS yang diberikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.